Oke, ini berikutnya adalah bagian terpenting dari yang kemarin tadi saya sampaikan dari apa yang ingin saya ingin Anda mengetahui, ya, yaitu tentang physical dan microscopic features of incipient caries. Apa itu yang disebut sebagai karies? Yang disebut sebagai karies adalah apa itu yang disebut sebagai incipient caries? Yang disebut sebagai incipient caries adalah lesi awal karies. Nah, jadi begini, yang sering kita lewatkan atau sering tidak kita perhatikan adalah um, kita selalu menganggap bahwa yang disebut karies adalah ada terjadi kavitas, ya. Karena seperti itu, maka apabila kita diberi pertanyaan, ya, apakah karies itu bisa disembuhkan? Ya, pertanyaan, apakah pertama sebelum itu ya, apakah karies itu penyakit? Ya, maka kita semua pasti akan menjawab, ya, karies adalah penyakit. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau memang karies itu adalah penyakit, apakah karies bisa disembuhkan? Nah, kalau diberi pertanyaan seperti itu, apakah karies bisa disembuhkan? Ya, apa yang dimaksud sebagai sembuh? Sembuh itu kembali ke kondisi awal, ya, kembali ke kondisi semula. Maka pasti kita akan menjawab tidak mungkin, ya. Karena di dalam mindset kita karies itu pasti sudah kavitas, ya kan? Nah, menyembuhkan karies adalah tidak mungkin karena kavitas itu tidak bisa kita sembuhkan lagi menjadi gigi utuh, ya kan? Yang bisa dilakukan adalah melakukan restorasi atau penambalan. Apakah itu menyembuhkan ke bentuk semula? Tidak, ya. Restorasi itu tidak menyembuhkan dalam artian kembali ke bentuk semula, tapi kita melakukan rehabilitasi itu ya, merehabilitasi fungsinya, rekonstruksi fungsinya, tapi jaringan kerasnya sudah tidak bisa diselamatkan. Nah, sampai di situ kemudian pasti pertanyaan kemudian akan, kalau memang begitu berarti karies tidak bisa disembuhkan ya. Wah, kalau karies tidak bisa disembuhkan kok karena dia penyakit yang tidak bisa disembuhkan berarti ini penyakit yang sangat serem ya, sekelas sama eh, yang belum ketemu sekarang ya, sekelas sama COVID, sekelas sama AIDS ya. Nah, itu kenapa? Nah, kenapa hal ini bisa terjadi sebetulnya adalah karena sesungguhnya kita sendiri belum melihat karies itu sesungguhnya sebagai sebuah penyakit. Ya. Karena apa? Karena kita menganggap karies itu kalau sudah ada kavitas. Padahal saat karies itu sudah menjadi kavitas, maka itu kalau kita memandang sebagai karies sebagai penyakit, maka itu sudah dalam stadium yang cukup lanjut. Ya, seperti kanker gitu, itu sudah stadium lanjut. Kalau tumornya sudah besar atau sudah melekat atau ada metastase, nah itu. Sedangkan kalau karies juga kalau sudah bentuk kavitas itu sudah lanjut. Nah, oleh karena itu, kalau kita diberi pertanyaan apakah karies itu bisa disembuhkan, seharusnya kita bisa menjawab bisa. Dengan catatan, dengan catatan, kita tidak hanya menganggap bahwa disebut karies itu kalau sudah berkavitas, tapi lesi awal karies, nah, lesi awal karies atau incipient caries, nah itu adalah juga adalah sudah stadium awal dari karies, sehingga kita perlu melawan intervensi pada stadium awal ini, pada fase awal dari karies atau incipient caries. Nah sayangnya memang untuk mengidentifikasi incipient caries ini cukup sulit. Oke, kita akan lihat dulu ini ya. Apa itu incipient caries? Itu adalah earliest stage of caries development atau tahap paling awal dari penyakit karies. Dan ini extremely important karena caries process can be arrested or reversed. Pada fase ini, proses karies itu bisa di stop atau bahkan bisa dikembalikan lagi.
gigi dikembalikan ke kondisi awal, ya, apa namanya, ke kemampuan fisik awalnya. Jadi ini harus very important to be identified atau untuk diidentifikasi. Nah, kemudian ini difficult to recognize and diagnose clinically. Sayangnya ini sangat sulit, ya, sulit untuk dikenali dan didiagnosis secara klinis. Macroscopically, secara klinis, ya, itu adalah area opacity atau opasitas dengan tanda sebagai white spot lesions. Nah, ini ya. Jadi yang disebut sebagai lesi white spots atau lesi awal karies atau incipient karies itu adalah sudah masuk dalam penyakit karies. Dan disinilah kita punya peran atau kedokteran gigi pencegahan itu sesungguhnya untuk karies itu kita mesti fokus pada salah satunya yang terpenting adalah ini white spot lesions atau lesi awal karies. Microscopically, secara mikroskopis, ya, interproximal ada small lucency gingival to the contact point atau ada radiolucent kalau di radiograf. Kemudian kalau visual karies, bilaterally at two surfaces at orifice of fissure coalescent the base itu juga apa namanya ininya apa radiolucence ya. Ini seperti ini. Bed decalcification atau dekalsifikasi yang parah sehingga membentuk white spots ya. Dan kemudian ini kalau secara mikroskopis atau potongan dari radiograf ya. Secara klinis bagaimana kita mengidentifikasi adanya incipient caries itu sebetulnya bisa ada beberapa pedoman. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah di mana lokasinya. Ya, white spot lesion ini atau lesi awal karies atau incipient caries ini tentunya paling sering terjadi pada daerah-daerah permukaan gigi yang mudah tertempel oleh plak. Ya, jadi kalau ada white spot lesion yang dia itu di area cuspid atau di incisal, ya, di daerah yang mudah tersikat oleh sikat gigi, maka kita bisa tidak terlalu curiga kalau itu adalah incipient caries. Ya, pertanyaannya apakah setiap lesi putih atau white spots di permukaan gigi itu adalah lesi awal karies atau bukan? Tentunya bukan, ya, bisa apakah ada bercak putih lain yang ada di permukaan gigi yang itu bukan menandakan karies? Ada. Ya, contohnya kalau seumpamanya itu apa namanya fluorosis bisa ada seperti putih-putih, kemudian apa namanya deposisi kalsium yang tidak merata, ya, seperti kalau di kuku itu ada bercak putih, itu di gigi pun juga bisa pada waktu pembentukan tadi pada embriologi, kemudian ada deposisi oktakalsium yang tidak merata, kemudian ada. Nah, tapi itu ada bedanya, ya, ada perbedaannya mana yang lesi awal karies dan mana yang bukan. Yang saya sampaikan ini tadi pertama lihat lokasinya, kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan lagi adalah dengan mengeringkan permukaan jaringan keras gigi itu, ya, email itu kita keringkan, bisa dengan pus-pus, bisa dengan atau air syringe. Kemudian kita lihat apakah terjadi buram atau tetap glossy. Ya, kalau dia menjadi buram, ya, jadi doff, maka itu adalah incipient caries. Tapi kalau tetap glossy, tetap mengkilat, maka kemungkinan bukan. Yang ketiga, sensasi taktilnya atau dengan sonde, ya. Kalau tadi kalau incipient caries, maka saat kita coba sensasi taktilnya di permukaan itu, maka akan terasa sedikit lunak. Sedikit ada pelunakan dan ada sensasi yang disebut sebagai sticky. Jadi seperti ada tahanan kalau ada yang menahan kalau si sonde itu kita angkat. Tapi kalau pada yang bukan lesi awal karies itu sensasinya adalah glassy, seperti gelas itu maksudnya seperti kaca, ya, keras dia.
Ya, walaupun putih tapi keras ya. Jadi kita lihat dulu tadi pertama lokasinya di mana, kemudian kita keringkan, ya, apakah jadi doff atau tetap glossy, kemudian juga kita lihat sensasinya sticky ataukah glassy. Ya, itu paling tidak secara klinis bagaimana kita menetap atau bukannya memastikan apakah ini incipient caries atau bukan. Nah, di dalam white spot sendiri itu ada berbagai zona, di mana masing-masing zona ini punya karakteristik dan spesifikasi macam-macam untuk terkait dengan fungsinya, terutama dalam kaitannya dengan proses karies. Ya, jadi zonanya ada surface zone atau zona permukaan, kemudian body of the lesion atau zona utamanya, kemudian dark zone dan translucent zone. Nah, ini ada pore spaces atau porositasnya di dalam masing-masing zona tadi. Di translucent zone atau di deepest zone, di zona yang paling dalam dari lesi awal karies itu 50% dari lesi karies. Ya. Di sini juga terjadi demineralisasi dan ada porositas sebanyak 1%. Kemudian naik ke atasnya itu ada dark zone, di mana di sini adalah 95% dari lesi karies, ya. 95% adalah karies, dan 2-4% porositas. Dan di dark zone ini kemungkinan adalah sebagai tempat dari demineralisasi. Sehingga wider dark zone, greater demineralization. Jadi kalau dark zone-nya lebih lebar, demineralisasinya bisa terjadi lebih banyak. Kemudian main body of the lesion atau lesi utamanya ya, bagian utama itu di perifer dari atau di tepi dari dark zone-nya, 5% porous on the fringe of lesion dan 25% in the center di tengah. Kemudian surface zone atau zona permukaan itu 1% lagi pore space-nya dan suggested as remineralization site sebagai ya, tempat untuk remineralisasi. Nah, berikutnya bagaimana koneksi dari bakteri plaque ya pada body of the lesion. Jadi bila terjadi demineralisasi pada permukaan email, maka itu akan menyebabkan terjadinya kekasaran permukaan, ya, kekasaran permukaan email. Nah, pada kondisi yang optimum, ya, kekasaran ini bisa diperbaiki lagi. Nah, itu repaired by body defense plus man-made strategies. Ya, bisa juga dengan profilaksis. Sehingga demineralisasi ini tidak menambah retensi. Ya. Nah, kalau dia tidak terjadi ini atau terjadi demineralisasi berlanjut, speed of caries progression depends on ion concentration, pH atau keasaman fluoride saliva sama buffering actions. Nah, artinya kalau ketiga faktor ini faktor-faktor ini yang mempengaruhi ini tidak perform, maka demineralisasi akan terus berlanjut sehingga bisa terjadi sampai menjadi kavitas. Nah, tapi apa yang disebut sebagai optimum kondisi atau kondisi yang optimal itu bila konsentrasi ionnya itu terdiri atas kalsium dan fosfat tinggi, ya, kemudian pH salivanya rendah, flow rate-nya juga tinggi, flow rate salivanya, dan buffering action-nya cepat, kapasitas buffernya tinggi. Nah, itu maka akan memperlambat demineralisasi, ya, menghambat. Kemudian di initial acid attack, awal serangan dari kalsium itu, maka dia akan melarutkan magnesium dan ion karbonat. Kemudian dia akan melepas pula kalsium, fosfat, dan ion kristal lainnya setelah magnesium dan karbonat. Nah, berikutnya tentang karyogenik bakteria. Ini tadi kita sudah membahas bagaimana hubungan dari bakteri sampai ke karies. Nah, sekarang bakterinya apa? Nah, di dalam proses karies ada dua bakteri utama yang paling sering kita sebutkan, yaitu yang pertama mutant streptococci atau Streptococcus mutant, yang kedua lactobacillus. Nah,
Tapi aktor utama dari proses karies ini adalah Streptococcus mutans. Ya. Kenapa? Karena dia able to produce extracellular glucans dari sukrosa. Dari sukrosa dia rubah menjadi glukan. Ya, glukan ini apa namanya yang dia pakai untuk nempel di jaringan beras gigi. Kemudian Streptococcus mutans sanggup membuat asam laktat, memproduksi asam laktat dari hasil metabolisme. Dan dia apa namanya metabolisme itu tadi sukrosa tadi dia gunakan sebagai energi. Nah, ini able to adhere to surface. Hanya Streptococcus mutans yang bisa nempel di jaringan beras gigi. Jadi nanti Streptococcus mutans nempel di jaringan beras gigi dengan glukannya. Kemudian bila dia sudah nempel di situ, baru dia bisa menyediakan tempat untuk bakteri-bakteri yang lain bisa ikut apa namanya nempel. Dan dia ini agak acid tolerance juga karena dia produksi asam, dia juga bisa mentoleransi asam walaupun nanti tidak dalam konsentrasi yang tinggi. Kemudian bentuknya oval dan kemudian found largely in the plaque occurring immediately after developing of smooth surface lesions, ya, most populated in the teeth destined to become caries. Ya, jadi inilah kalau di dalam white spots, ya, karena lesi awal karies, awal plaque yang menimbulkan demineralisasi, maka populasi paling banyaknya bakterinya pasti akan mutant streptococcus. Nah, kemudian berikutnya, bakteri berikutnya tersangka yang paling sering adalah Lactobacillus. Lactobacillus ini jelas bakteri kariogenik, ya, kemudian dia juga acidohigienik dan acidurik yang memproduksi asid dan lebih tahan asam dibandingkan MS itu mutant streptococcus ya. Dulunya dia disebut sebagai bakteri yang menyebabkan karies karena dia ditemukan di lesi karies, banyak ditemukan pada lesi karies yang sudah menjadi kavitas yang besar ya, karena di situ keasamannya sudah sangat tinggi sehingga mutant streptococcus tidak ada di sana tapi yang ada adalah lactobacillus. Nah ini pada keadaan yang asam maka ini akan menekan mutant streptococcus sehingga lactobacillus akan memonopoli karena dia lebih tahan asam daripada mutant streptococcus mutans. Ya. Nah, bagaimana pelekatannya? Streptococcus mutans itu bisa melekat pada jaringan gigi langsung, ya, dengan extracellular protein atau adhesins located on the membrane atau fascicule ini yang disebut sebagai glucan tadinya. Sucrose dependent mechanism requires sucrose to produce sticky glucans. Jadi dengan sticky glucans itu tadi dari sukrosa dia bisa nempel langsung. Tapi tidak demikian dengan Lactobacillus. Ya, Lactobacillus tadi kalau sudah ada pionirnya, ya, makanya disebut pionir adalah mutans. Ya, Streptococcus mutans sudah bisa nempel, kemudian didemineralisasi sampai di dalam plak. Nah, ini menyediakan karpet merah untuk bakteri yang lain termasuk Lactobacillus. Nah, setelah nanti demineralisasi berjalan terus, maka suasana di dalam kavitas juga menjadi semakin asam, Streptococcus mutans akan tertekan, ya, dia tidak tahan asam setinggi Lactobacillus sehingga yang nanti akan di dalam karies yang berkavitas yang ketemu adalah Lactobacillus. Oke, berikutnya coronal dentin caries atau karies pada mahkota gigi yang sampai ke dentin. Nah, di sini disebutkan ada amiloblas dan odontoblas yang bereaksi pada waktu terjadi karies. Nah, ini bagaimana terjadi rasa sakit pada karies ya Anda juga mestinya sudah tahu di dalam tubuli dentinalis itu ada cairan yang kemudian ini apabila terjadi karies maka cairan ini akan menginformasikannya ke ujung syaraf ya yang ada di dalam pulpa dengan apa namanya yang disebut sebagai hidrodinamis ya. Adanya hidrodinamis ini menyebabkan ada informasi rasa sakit.
Kemudian lesions approaching atau mendekati dentino-enamel junction, maka bisa membentuk apa namanya prisma dentin yang terklasifikasi dengan struktur yang tidak apa namanya teratur. Nah, inilah yang disebut sebagai sklerotik dentin. Sklerotik dentin ini bila terbentuk maka karies bisa stop. Berikutnya adalah root caries atau karies akar. Karies akar ini paling sering terjadi pada molar mandibula atau molar bawah. Kemudian paling jarang terjadi pada incisivus mandibula. Kemudian apa risk faktor dari karies akar? Itu bisa age, ya, usia lansia, kemudian gender atau kelamin, fluoride exposure, penyakit sistemik, medikasi, oral hygiene, dan diet. Perbandingan antara root karies dan coronal karies itu kalau terkait dengan jaringan keras yang terkena, kalau di coronal karies itu lebih banyak di email yang mestinya ya, yang itu high mineralized. Sedangkan kalau di root karies terjadi banyak di sementum dan dentin ya tentunya, sehingga itu lebih cepat menyebar. Ya. Kavitasinya itu lateral, yang menyebar ke lateral bentuknya, sehingga yang lebih ke melebar gitu, sedangkan kalau di coronal karies kan akan vertikal ya. Dark brown colorationnya apa namanya kalau ada sama bacterial invasion maka root karies akan bisa, kalau itu dibandingkan antara ke corona sama ke permukaan akar, pasti akan lebih cepat di permukaan akar perkembangan kariesnya. Nah, tapi di permukaan akar sendiri yang tadi bisa terjadi arrested root caries atau sklerotik dentin yang tadi sudah kita bicarakan. Jadi mekanisme pertahanan tubuh dengan prisma dentin itu yang kemudian terklasifikasi dalam tatanan yang tidak teratur. Nah, itu disebut sebagai sklerotik dentin. An outer barrier of underlies surface dentin, sclerotic inner barrier between caries and some dentin, mineralization occurring within the dentinal tubules, dark and hard in appearance. Nah ini sclerotic dentin itu warnanya pasti hitam dan sangat keras ya, sensasinya glassy. Kemudian nah ini smooth hard and glassy film. Inilah sclerotic dentin, dan kalau ada sclerotic dentin di root caries atau di karies akar, itu proses kariesnya tidak akan berlanjut. Ya, stop. Nah, bagaimana prevention of root caries itu bisa paling tentunya di sasarannya adalah pada lansia atau middle age ya, usia pertengahan. Kemudian parubaya ya, kemudian daily mechanical and chemical plaque control ya, bagaimana caranya ya tentunya sikat gigi ya untuk plaque control. Kemudian pengendalian pada penggunaan atau konsumsi karbohidrat, kemudian kontrol yang rutin, kemudian penggunaan chlorhexidin untuk mengontrol Streptococcus mutans, kemudian biological repair of root lesions can be achieved with professional guidance and patient cooperation. Ya, harus kontrol dan memastikan pemeriksaan ke dokter.